Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Fernando Longa, NIM saya 20110075. Oke, kali ini kita akan belajar tentang analisis dan perancangan sistem basis data, studi kasus sistem informasi perpustakaan ya, untuk video tutorial kali ini. Oke, kita langsung saja di rencana fungsi produk ya. Oke, di sini analisis perancangan sistem basis data ya. Oke, kita langsung saja cara menganalisis perancangan sistem basis data. Kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan ya, studi kasus perpustakaan di Stikom Ujian Buku Bank. Oke, di sini ada fitur-fiturnya ya. Kawan-kawan bisa memperhatikan data informasi yang ada di layar sini. Fitur-fitur yang akan kita bangun terdiri dari sini ya, dari login, mengelola data profil, mengelola data admin, mengelola data lemari, data rak, penulis, penerbit, data jenis buku, data buku, pengunjung, pinjam, dan data detail perial ya. Oke. Selanjutnya di sini ada hak akses aktor ya. Untuk tombol fungsi produk itu admin dan pengunjung bisa mengaksesnya. Untuk data profil admin dan pengunjung juga bisa mengelolanya ya. Di sini admin bisa login, sedangkan pengunjung juga bisa login. Tapi untuk mengelola data profil di sini, hak akses keduanya bisa, tetapi untuk fiturnya di sini hanya admin saja yang bisa membuat fungsi crouch ya. Crouch itu untuk menambah data, membaca atau melihat data, mengubah data, menghapus data, dan mencari data. Sedangkan untuk pengunjung hanya bisa membaca atau melihat data ya. Oke, selanjutnya untuk data admin, hak aksesnya admin bisa, sedangkan pengunjungnya tidak bisa ya. Untuk fitur admin bisa mengelola semua ya fungsi CRUD-nya, sedangkan pengunjung di sini tidak bisa ya. Sampai di jenis buku ya, dari admin, lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku ya. Sedangkan untuk mengelola data buku, hak akses aktornya semuanya bisa. Sedangkan di fitur untuk pengunjung hanya bisa membaca atau melihat data dan mencari data ya. Untuk menambah data tidak bisa ya. Selanjutnya mengelola data pengunjung. Di sini ada keterangannya ya. Pengunjung hanya bisa menambah, membaca, dan mengubah data dirinya. Selanjutnya untuk data pinjam, pengunjung hanya bisa mengolah data sendiri atau data pinjam. Ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses ya. Untuk data pengunjung dan data pinjam ya. Oke, di sini ada catatan. Sistem ini tidak menangani transaksi keterlambatan pengembalian buku. Jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yakni admin dan pengunjung. Yang keempat, kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Pembangunan sistem ini kita menggunakan Visual Studio Code dan AMPP versi 7.4.27 ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke rancangan tabelnya ya, yang kita buat di sini ya. Kita bangun dari permasalahan yang di sini. Oke, di sini ada 11 tabel ya. Oke, ada 11 tabel. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk data
Di sini yang pertama ada admin. Di sini kita akan membuat tabel ya. Ada tabel admin, tabel lemari, buku, penulis, penerbit, rak, pengunjung, tabel pinjam, detail, tabel profil, dan tabel jenis buku ya. Oke, kita mulai dari tabel admin. Tabel admin ini terdiri dari ID admin, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, password, dan status. Untuk tipenya, ID admin di sini kita menggunakan integer. Di sini foreign key-nya itu auto increment ya. Terus untuk nama, tipenya teks, tempat tanggal lahir teks, tempat lahir teks, tanggal lahirnya date, alamatnya teks, emailnya juga, sedangkan statusnya chat 1 ya. Oke, di sini selanjutnya untuk lemari ya, tipenya integer ya. Kita pakai auto increment. Di sini sama seperti di sini. Untuk ID admin ya dia primary key ya, sama di atas ini. Oke, untuk fitur-fiturnya terdiri dari nama lemari ya, dan tipenya teks. Oke, selanjutnya sebelah bawah untuk tabel rak. Tabel rak terdiri dari ID rak, nama rak, dan ID lemari. Untuk tipenya di ID rak integer kita menggunakan auto increment ya, dengan primary key. Untuk nama rak teks. Untuk ID lemari di sini tipenya kita pakai integer. Di sini kita gunakan foreign key ya, karena di sini dia akan berelasi ya. Untuk di sini ya, dari tabel lemari akan berelasi dengan tabel rak. Di sini kita menggunakan di ID lemari di sini kita menggunakan foreign key ya, sedangkan primary key-nya ambil di tabel lemari. Oke. Selanjutnya tabel buku. Tabel buku di sini terdiri dari ID jenis buku, judul, intisari, tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku, dan status. Untuk tipenya ID buku kita menggunakan integer. Di sini auto increment ya. Di sini kita pakai primary key, judulnya teks, intisarinya teks, tahun terbit kita gunakan varchar 4 ya, karena tahunnya hanya kisaran hanya 4 ya. ISBN kita pakai teks, kita gunakan 0. Jumlah halaman integer, jumlah buku integer. Oke, untuk yang di sini ID penulis, ID penerbit, dan ID jenis buku, dia akan berelasi ya dengan ID penulis yang ada di teks, di tabel penulis, di tabel penerbit, dan tabel jenis buku. Di sini kita gunakan foreign key ya, sedangkan di tabelnya kita menggunakan kita pakai primary key. Oke, sama seperti yang saya jelaskan tadi di sini. Di sini dia akan berelasi ya. Oke, selanjutnya kita ke tabel penulis. Tabel penulis di sini terdiri dari ID penulis, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, password, dan status. Tipenya integer ya, kita pakai primary key untuk di ID penulis, dan auto increment ya untuk mengambil data secara penomorannya secara otomatis. Untuk nama, tempat lahir kita gunakan teks tipenya, tanggal lahir date, alamat, email, telepon, dan password kita bisa gunakan tipenya kita bisa pakai teks ya. Oke, selanjutnya untuk tabel penerbit. Tabel penerbit di sini terdiri dari ID penerbit, nama, alamat, kota, email, telepon, dan status ya. Untuk tipenya ID penerbit kita gunakan integer ya. Sedangkan nama, email, kota, email, dan telepon kita gunakan teks ya. Statusnya kita pakai chart 1. Oke, selanjutnya di tabel pengunjung.
Di tabel pengunjung di sini terdiri dari ID pengunjung, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, telepon, kategori, dan password. Untuk tipenya ID pengunjung kita gunakan integer, auto increment ya, kita gunakan primary key. Sedangkan nama, tempat lahir kita gunakan teks, tanggal lahir date, alamatnya kita pakai teks, jenis kelamin kita pakai varchar ya, emailnya sampai password kita gunakan teks. Oke, untuk pinjam di sini tabel pinjam terdiri dari ID pinjam, tanggal kembali, ID pengunjung, status, diserahkan, dan diterima. Oke, untuk tipenya integer, primary key, auto increment ya di ID pinjam. Tanggal pinjam kita pakai date, tanggal kembaliannya kita pakai date, tapi di sini kita gunakan null karena kita belum tahu peminjam itu dia mengembalikannya kapan. Setelah dia mengembalikannya baru kita bisa memasukkan datanya. Untuk ID pengunjung di sini kita pakai integer, kita menggunakan foreign key ya. Dia nanti berelasi atau join dengan tabel pengunjung yang ada di sini. Oke, untuk statusnya char, diserahkan integer, diterimanya integer 0 ya, sama seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Oke, selanjutnya untuk tabel detail terdiri dari ID detail, integer, ID pinjam, ID buku, dan jumlah integer ya. Dia sama seperti yang saya jelaskan tadi. ID detail sini integer, dia menggunakan primary key, sedangkan ID pinjam dan ID buku dia menggunakan foreign key ya. Oke, selanjutnya untuk profil di sini terdiri dari ID profil, nama perpustakaan, alamat, email, telepon, URL, deskripsi, dan kepala perpustakaan. Sedangkan tipenya ID profil saya gunakan integer, primary key atau auto increment dan auto increment. Sedangkan untuk fitur yang lain saya gunakan tipenya teks. Oke, selanjutnya jenis buku tadi sudah masuk di atas sini. Untuk tabel jenis buku itu ada dua saja, ada jenis buku dan nama jenis buku ya. Untuk tipenya integer dan teks.